Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Rizal dari jurusan PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal formal dari mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas AK402 dengan NIM saya adalah 23030100177. Di sini saya akan mempresentasikan laporan formal akhir mengenai hasil implementasi proyek komunikasi keuangan kepada investor dengan judul Peningkatan Sistem Komunikasi Internal dan Pengendalian Risiko Keuangan Berbasis Teknologi yang diajukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari PT Arunika Digital Nusantara yang disusun oleh saya sendiri, tugas individual, saya sebagai staf manajemen risiko dan pengendalian internal di perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu dan seluruh pihak yang hadir, terutama Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizal. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peningkatan Sistem Komunikasi Internal dan Pengendalian Risiko Keuangan Berbasis Teknologi. Proposal ini ditunjukkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dari PT Arunika Digital Nusantara. Secara garis besar, proposal ini berangkat dari satu permasalahan utama, yaitu semakin berkembangnya digitalisasi perusahaan, tetapi di sisi lain masih terdapat risiko dalam komunikasi internal, pengelolaan informasi keuangan, pengendalian transaksi, serta penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, solusi yang saya tawarkan adalah membangun sistem yang mengintegrasikan komunikasi internal, data keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan pelaporan kepada manajemen. Proposal ini merekomendasikan penerapan Integrated Internal Communication and Financial Risk Control System, yaitu pendekatan terpadu yang menghubungkan sistem komunikasi internal, data keuangan, pengendalian internal, manajemen risiko, dan mekanisme pelaporan kepada manajemen. Pendekatan tersebut selaras dengan prinsip Enterprise Risk Management atau ERM yang menekankan integrasi risiko dengan strategi, kinerja, serta proses pengambilan keputusan perusahaan. Sebelum masuk ke hasil implementasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu permasalahan yang menjadi dasar proposal ini. Dalam operasional perusahaan, informasi mengenai transaksi, anggaran, pembayaran, penerimaan, kewajiban, persediaan, penjualan, dan kondisi kas harus dapat diterima oleh pihak yang tepat dan pada waktu yang tepat. Namun, apabila informasi tersebut masih tersebar melalui email pribadi, aplikasi pesan instan, spreadsheet lokal, atau bahkan komunikasi verbal, maka akan muncul beberapa masalah. Misalnya, informasi terlambat diterima, terjadi perbedaan data antar bagian, riwayat komunikasi sulit ditelusuri, dokumentasi persetujuan transaksi menjadi lemah, dan transaksi yang tidak wajar terlambat terdeteksi. Dari kondisi tersebut, resiko fraud dan kesalahan administratif juga menjadi lebih besar. Jadi masalah yang saya coba selesaikan bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga masalah komunikasi, pengendalian, keamanan informasi, dan pengambilan keputusan keuangan. Berdasarkan permasalahan tersebut, program yang saya rekomendasikan adalah penerapan Integrated Internal Communication and Financial Risk Control System. Sistem ini memiliki beberapa komponen utama. Pertama, perusahaan memiliki platform komunikasi internal resmi yang diharapkan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan terdokumentasi. Kedua, diterapkan digital approval untuk transaksi keuangan. Jadi, setiap transaksi keuangan tertentu harus melewati mekanisme persetujuan digital sesuai dengan tingkat kewenangannya. Yang ketiga, digunakannya role-based access control, sehingga setiap orang hanya dapat mengakses informasi sesuai jabatan dan kewenangannya. Seperti direksi yang memiliki akses melihat dashboard dan memberikan persetujuan strategis. Selanjutnya, manajer keuangan bisa memonitoring dan persetujuan sesuai kewenangan. Dan selanjutnya, staf keuangan bisa menginput dan pemrosesan transaksi seperti proposal yang terisi di dalam pengajuan proposal saya. Selanjutnya, keempat, sistem kritis menggunakan multifactor authentication atau MFA. Misalnya, kombinasi password dengan OTP, authenticator, perangkat terdaftar, atau metode autentikasi tambahan lainnya. Tujuannya adalah mengurangi risiko penyalahgunaan akun
ketika kredensial penggunaan pihak lain. Yang kelima, perusahaan memiliki financial risk dashboard. Salah satu rekomendasi utama proposal ini adalah membangun financial risk dashboard untuk direksi dan manajemen, yang mana isinya adalah posisi kas, piutang jatuh tempo, realisasi anggaran, dan lain-lainnya. Dan keenam, diterapkannya early warning system untuk memberikan peringatan apabila ditemukan transaksi atau kondisi keuangan yang tidak normal, seperti transaksi melebihi batas tertentu, pembayaran kepada rekening baru, transaksi dilakukan di luar pola normal, dan perubahan rekening vendor. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil implementasi proyek komunikasi keuangan ini. Implementasi dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah assessment, yaitu memetakan sistem komunikasi yang sudah berjalan, proses keuangan, risiko utama, kewenangan pengguna, serta kelemahan pengendalian. Tahap kedua adalah sistem design, yaitu merancang arsitektur sistem, dashboard, mekanisme approval, SOP, dan indikator risiko. Tahap ketiga adalah pilot project pada unit yang memiliki aktivitas keuangan cukup tinggi, yang mana evaluasi kecepatan, keamanan, kemudahan pengguna, akurasi data, efektivitas approval, kualitas laporan, dan kemampuan mendeteksi risiko. Setelah dilakukan evaluasi terhadap pilot project, implementasi dilanjutkan ke seluruh unit perusahaan. Kemudian tahap terakhir adalah evaluasi dan continuous improvement. Dari implementasi tersebut, indikator keberhasilan yang digunakan antara lain adalah penggunaan platform komunikasi resmi minimal 90%, transaksi yang diwajibkan menggunakan digital approval minimal 95%, pengurangan kesalahan input minimal 30%, waktu penyampaian laporan turun minimal 40%, dan penerapan MFA pada sistem kritis mencapai 100%. Bagi Bapak Ibu investor yang saya hormati, setelah program ini dirancang dan diimplementasikan secara bertahap, tujuan utama yang ingin kami capai bukan hanya meningkatkan kecepatan komunikasi. Lebih dari itu, kami ingin memastikan bahwa informasi keuangan yang diterima oleh manajemen dan stakeholder memiliki 3 karakteristik utama, yaitu akurat, aman, dan dapat ditelusuri. Dengan adanya Financial Risk Dashboard, manajemen dapat memperoleh informasi mengenai posisi kas, piutang jatuh tempo, utang jatuh tempo, realisasi anggaran, transaksi bernilai besar, transaksi di luar pola normal, serta indikator risiko lainnya. Dengan demikian, direksi tidak harus selalu menunggu laporan manual untuk mengetahui kondisi perusahaan. Selain itu, melalui audit trail, setiap transaksi penting dapat ditelusuri, mulai dari siapa yang membuat transaksi, kapan dibuat, siapa yang mengubah, siapa yang menyetujui, hingga status akhir dari transaksi tersebut. Hal ini memberikan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan. Terima kasih dari saya sebagai Muhammad Rizal, Staf Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal, atas proposal yang saya ajukan, peningkatan sistem komunikasi internal berbasis teknologi kepada direksi dan Dewan Komisaris dari PT Arunika Digital Nusantara. Simulasi negosiasi dengan pihak ketiga. Untuk membangun sistem ini, perusahaan harus membayar biaya implementasi yang cukup besar, dan kontrak harus dilakukan dalam jangka panjang. Kami, sebagai vendor, meminta kepada perusahaan untuk tekan kontrak dalam jangka panjang. Saya sebagai pihak perusahaan, terima kasih atas penawarannya. Namun dari sisi perusahaan, kami perlu memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaatnya sebanding dengan yang dikeluarkan. Kami juga tidak ingin hanya mempertimbangkan biaya pembelian sistem di awal, tetapi perlu memperhitungkan total cost of ownership, termasuk biaya pemeliharaan, keamanan, pengembangan, dan sistem dukungan sistem. Proposal Anda memang menyarankan pengguna pendekatan total cost of ownership atau TCO, bukan hanya melihat biaya pembelian awal. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi kompromi.
Kita dapat memulai dengan pilot project terlebih dahulu. Apabila hasil pilot project menunjukkan bahwa sistem mampu memenuhi kebutuhan perusahaan dari sisi keamanan, akurasi, efektivitas approval, kualitas laporan, dan kemampuan mendeteksi risiko, maka implementasi dapat dilanjutkan secara penuh. Dengan cara ini, perusahaan tidak langsung mengambil risiko investasi besar sebelum sistem terbukti sesuai kebutuhan. Tetapi kami membutuhkan kontrak jangka panjang untuk menjamin sumber daya kami, yaitu kepastian kontrak jangka panjang. Saya memahami kebutuhan Anda sebagai vendor. Sebagai jalan tengahnya, perusahaan dapat mempertimbangkan kontrak yang memiliki SLA dan indikator kinerja yang jelas. Jadi, bukan hanya perusahaan yang memiliki kewajiban, tetapi vendor juga memiliki komitmen terhadap kualitas layanan, keamanan, integrasi, dan dukungan sistem. Dengan demikian, kepentingan kedua pihak tetap terlindungi. Kepentingan vendor dan kepentingan perusahaan kami. Proposal ini sendiri mencantumkan ketergantungan vendor sebagai risiko implementasi dan mitigasinya berupa SLA serta kontrak yang jelas. Simulasi pemimpin rapat dalam menangani konflik atau kritik dari pemegang saham saat rapat berlangsung. Pak Rizal, kalau sistem pengendalian kita sudah bagus, mengapa masih terjadi transaksi yang mencurigakan? Apakah ini berarti sistem yang Anda usulkan gagal? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya memahami kekhawatiran tersebut. Namun, menurut saya, keberhasilan sistem pengendalian bukan berarti perusahaan tidak akan pernah mengalami transaksi yang berisiko. Justru, fungsi dari pengendalian dan early warning system ini adalah mendeteksi potensi masalah sedini mungkin, sehingga perusahaan dapat melakukan pemeriksaan dan tindakan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, transaksi yang terdeteksi oleh sistem bukan otomatis berarti perusahaan mengalami fraud. Transaksi tersebut harus melalui proses verifikasi dan pemeriksaan. Dan disinilah audit trail, digital approval, pembatasan akses, serta monitoring risiko memiliki peran penting. Ini konsisten dengan proposal yang menempatkan pengendalian bukan hanya untuk mencegah kesalahan, tetapi juga agar perusahaan dapat melakukan pemeriksaan ketika terjadi masalah. Saya menilai proyek ini terlalu mahal. Mengapa perusahaan harus mengeluarkan investasi untuk sistem baru? Bapak, Ibu pemegang saham, saya menghargai kritik tersebut. Dan saya setuju bahwa investasi teknologi harus memiliki dasar yang jelas. Karena itu, proposal ini tidak merekomendasikan perusahaan langsung melakukan investasi besar tanpa asesmen. Implementasi dimulai dari asesmen, kemudian desain sistem, pilot project, baru implementasi penuh. Artinya, keputusan investasi dilakukan secara bertahap dan berdasar hasil evaluasi. Selain itu, manfaat yang ingin dicapai bukan hanya efisiensi, tetapi juga peningkatan transparansi, keamanan informasi, pengendalian internal, audit trail, dan kemampuan mendeteksi risiko keuangan lebih awal. Saya melihat, menurut saya, kedua kepentingan tersebut sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Solusinya adalah mencari titik keseimbangan. Kita dapat melakukan implementasi secara bertahap melalui pilot project, menetapkan indikator keberhasilan yang jelas, dan melakukan evaluasi sebelum memperluas sistem. Dengan demikian, perusahaan tetap menjaga efisiensi, biaya tanpa mengabaikan risiko keuangan dan keamanan informasi. Ini menunjukkan teknik konfig yang bagus karena tidak menyalahkan salah satu pihak. Bapak, Ibu investor yang saya hormati, pemegang saham, sebagai kesimpulan dari proyek ini bukan hanya sekedar proyek pengadaan teknologi. Tujuan utamanya adalah keseimbangan sistem komunikasi dan pengendalian yang mampu mendukung perusahaan dalam memperoleh informasi yang cepat, akurat, aman, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui platform komunikasi resmi, digital approval, role-based access control, MVA, financial risk dashboard, early warning system, and audit trail, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola, sekaligus mengurangi resiko kesalahan dan penyimpangan. Bagi pemegang saham,
Hal ini penting karena transparansi dan kualitas pengendalian akan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, rekomendasi akhir dari saya adalah agar program ini dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari asesmen dan gap analysis. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan sistem, pilot project, implementasi penuh, dan evaluasi secara berkelanjutan. Demikian presentasi proposal dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.